kerjasama, sudah melakukan kerjasama internasional. Yang pertama adalah eh, apa namanya, melakukan kerjasama dengan perusahaan Prima Global Network. Nah, kita sudah ada komunikasi dengan Prima Global Network dan mereka bersedia untuk membawa produk-produk kita ke Korea Selatan. Kebetulan saya hari ini ada di Korsel nih. Jadi mereka itu sudah setuju untuk memasarkan. Nah, tapi isunya lagi, kan mereka bilang kalau setiap dia bawa produknya dari Korea Selatan ke Indonesia, dia ada 2 kontainer. Nah, dia maunya begitu dia balik, kontainer itu diisi sama produknya kita. Nah, isunya adalah pelaku UMKM kita tuh nggak bisa ngisi kontainer itu. Jadi kan ini yang sekarangnya sebenarnya PR kita bersama nih, bagaimana kita membuka jalan untuk dipasarkan di luar negeri, misalnya di Korea Selatan, dan kemudian kita memilah-milah, melakukan kurasi agar produk ini bisa layak dijual untuk memenuhi misal 2 kontainer tadi. Kan nggak mungkin kita cuma jual 100 pieces gitu ya, sedangkan yang dibawanya pakai pesawat gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita udah ada kerjasama, tetapi yang belum klop, kita belum memperoleh misalnya jumlah barang yang akan kita kirim. Jadi kerjasamanya sudah ada, ininya sudah terbangun ya, tinggal bagaimana kemudian kita mengisinya. Terus kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan pasar Eropa. Kebetulan ada salah satu anak Bandung yang sudah puluhan tahun menjadi diaspora di Swiss ya, dan dia sudah punya perusahaan trading company di Swiss, dan perusahaan ini juga sudah beberapa kali melakukan trading dari Eropa ke Indonesia dan Indonesia juga ke Eropa. Nah, menurut beliau pintu masuk ke layanan Eropa itu sebenarnya dari Swiss. Kalau Swiss itu sudah diterima, mereka itu gampang memasukkan pasarnya ke beberapa negara Eropa di sana. Nah, cukup apa namanya, cukup mendorong ya, mengencourage nih perusahaan yang trading yang di mana di Swiss ini, tetapi kendalanya sama. Ini namanya SGT Andris GmbH. Dia sudah 15 tahun ada di Swiss. Tapi isunya sama juga, bahwa kita belum bisa mengirimkan dalam jumlah besar. Nah, itu bagian yang barangkali nanti kita bisa sinergikan. Nah, yang ketiga yang terkait dengan World Union of Small Medium Enterprise. Jadi, pergerakan perkumpulan bumi alumni dari sebelum pandemi di bulan Februari 2020 ya, kan pandemi itu Maret 2020 ya, ternyata dimonitor oleh UMKM, perkumpulan UMKM yang namanya World Union of Small Medium Enterprise yang berbasis di San Marino. San Marino itu suatu negara yang berdekatan dengan Italia. Nah, World Union of Small Medium Enterprise ini kenapa terbentuk? Karena pada saat itu ada pertemuan di Eropa, terdiri dari 53 negara, yang memang punya kesamaan frekuensi untuk mendorong dan mengembangkan pelaku UMKM. Nah, sehingga didirikanlah World Union of Small Medium Enterprise. Kalau Bapak Ibu lihat di agendanya PBB, itu setiap tahun WUSMI ini diberi kesempatan untuk presentasi ke PBB mengenai perkembangan UMKM di masing-masing negara. Jadi nanti digilir. Nah, digilir setiap ambasador dari WUSMI di beberapa negara digilir untuk presentasi di PBB. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita untuk kemudian jualan quote unquote ke internasional. Ini kan sama nih, kalau mungkin
Bapak Ibu tahu kemarin fenomena Putri Aryani ya, yang penyanyi tunanetra yang awalnya sudah ikut lomba-lomba di Indonesia kan ya diapresiasi tapi tidak sebesar begitu kemudian di-endorse oleh Simon Cowell gitu kan. Iya. Begitu di-endorse oleh American Got Talent, semuanya baru heboh dan kemudian ngaku-ngaku. Nah, eksistensi itu kelihatannya perlu kita lakukan juga seperti itu gitu loh. Dengan apa? Dengan tampil di panggung-panggung internasional. Nah, kami kalau melihat dari program, kenapa kemudian pada saat itu kemudian mereka menawarkan menunjuk saya sebagai ambasador WUSMI. Nah, kalau melihat programnya WUSMI itu cukup komprehensif dan benar-benar mereka banyak program. Salah satu programnya memang selain tadi distribusi bagaimana mengenalkan produk UMKM dari suatu negara ke negara-negara lainnya atau ke anggota lainnya, juga dia sebagai matchmaker. Siapa tahu kemudian ada investor asing yang kemudian mau bekerja sama dengan mitra di beberapa negara anggotanya dan mereka itu ada yang cocok kemudian diperkenalkan akhirnya bisa dikawinkan dan memproduksi barang atau apapun. Nah, ini sebenarnya programnya cukup banyak ya. Kalau saya melihat yang saya kotak merah ini tugasnya dari WUSMI itu adalah selain mensupport ya UMKM di seluruh dunia yang anggotanya terdaftar di dalam WUSMI, juga kita mengidentifikasi atau melakukan inisiasi bagaimana produk-produk unggulan dari masing-masing negara itu bisa kemudian dipasarkan secara global dan menghubungkan antara World Small Medium Enterprise dengan institusi untuk menciptakan supply chain yang efektif. Nah, ini juga nanti bisa dijadikan sinergi nih menurut saya Pak Cucu, Bu Emi, Pak Holik, kita mungkin perlu koordinasi secara berkala. PR pertama adalah bagaimana tadi memasukkan anggota itu di dalam platform kita, sehingga kita bisa dorong kemudian platform kita untuk kemudian kita perkenalkan kepada World Union of Small Medium Enterprise ini. Karena salah satu program yang pernah saya sampaikan kepada WUSMI adalah kita punya platform digital sebagai database UMKM. Mereka langsung happy tuh. Nah, kalau bisa bagaimana nanti BAG ini juga menjadi ajang kolaborasi antara pelaku UMKM di Indonesia dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di negara-negara lain yang merupakan anggota dari WUSMI. Nah, ini yang penunjukan saya sebagai WUSMI Ambassador. Nah, jadi secara singkat kita bisa kolaborasikan dengan satu, kita melakukan identifikasi terlebih dahulu pelaku-pelaku UMKM yang merupakan binaan dari Bapak Ibu yang ada di daerah masing-masing. Kemudian kita masukkan di dalam platform kita dan kemudian nanti saya bawa ini ke San Marino nih. Nah, kalau kemudian mereka menerima dan diberi kesempatan kita presentasi di PBB, wah luar biasa itu. Apalagi kemudian kita bisa bawa produk-produk ya ini ikhtiar kita bersama ya. Saya menyambut baik nih ternyata ada Pak Cucuk, Mbak Holik dan Bu Emi ternyata di daerahnya masing-masing sudah membina dan mengidentifikasi pelaku UMKM. Nah, di kita juga ada organisasi. Nah, mungkin sorry saya tambahkan lagi kepengurusan kita nih Pak Cucu di UMKM, di Perkumpulan Bumi Alumni ini. Nah, ini Pak Bamsud itu memang kita ajak karena mereka bisa Pak Bamsud juga bisa sebagai agregator di dalam mendukung gerakan kita dan kita minta beliau untuk jadi ketua Dewan Pembina dan beliau langsung menyambut. Bahkan beliau itu punya ya kita tahulah beliau punya jaringan yang cukup luas di dalam membantu pelaku UMKM. Nah, di dalam struktur kepemilikan di sini ada dewan pembinanya,
Pak Bambang Susatyo, dan anggotanya ini kalau dilihat nih, Pak Umar Haldi ini dulu ambasadornya, duta besarnya di Korsel, dan mungkin dia akan ada penempatan lagi di negara-negara lain. Pak Opsatar Sinaga itu rektor, dan kemudian beberapa anggota itu banyak yang tadi lulusan dari HI yang memang ada di kedutaan-kedutaan Indonesia di beberapa negara ini yang kemudian kita manfaatkan. Nah, selanjutnya ini yang saya tadi sampaikan yang terkait dengan sorry. Nah, ini dia. Ini yang saya tadi sampaikan, kami sudah melakukan identifikasi, ya, ada berapa sih diaspora di beberapa negara yang merupakan target kita. Dan saya sampaikan bahwa untuk masuk ke negara lain, ke negara-negara itu ya tentunya pakai diaspora sebagai pintu masuk. Bukan kita jualan ke diaspora saja, tapi sebagai pintu masuk. Karena kalau dia sudah masuk ke sana dan diaspora ini juga menjadi agen kita di dalam memasarkan produk kita, wah menurut saya itu bagus banget. Nah ini ya saya pikir nanti dengan pengembangan Bumi Alumni Gallery dan kita kawinkan platform kita dengan memperkuat jejaring, mudah-mudahan namanya menjadi lebih terdengar, ditambah endorsement dari WUSMI, World Small Medium Enterprise. Nah itu kira-kira Pak Cucu, Bu Emi, Pak Holik ya. Saya yakin ini bukan pertemuan yang pertama. Nanti saya minta bantuan Kang Bara juga untuk juga apa namanya, membangun komunikasi secara berkala dan sekaligus tadi menguatkan platform Bumi Alumni dengan memasukkan beberapa pelaku-pelaku UMKM yang sudah dibina oleh teman-teman dari RAM TV dengan pokja-pogjanya. Demikian Pak Cucu, Kang Bara, saya serahkan lagi ke Kang Bara. Ya, terima kasih Kang Azu atas pemaparannya. Ada tambahan dari Kang Ari Budiman? Ya, kasih Kang Bara, Kang Aju mungkin sedikit menambahkan saja itu tadi yang di bumialumni.com itu yang awalnya memang didirikan untuk marketplace ya. Di dalam perkembangannya kan kita melihat bahwa marketplace itu di Indonesia sudah dikuasai oleh Tokopedia misalnya atau Shopee dan sebagainya sehingga kita beralih. Tapi di sisi lain kita juga punya keunikan di bumialumni.com itu tadi sampai oleh Pak Aju itu ada Inspiring Life. Di situ disampaikan mungkin biografi atau singkat mengenai tokoh, karena kan bukan hanya UMKM-nya, ada juga jasa, mungkin ada juga profesi dan sebagainya yang unik, sehingga bisa sekaligus jualan. Nah, di bumialumni.com juga yang dikelola BAG, itu kita juga ada sekaligus juga ada produk-produk untuk jualan juga tuh, untuk bukan hanya jualan apa, ngisi pulsa, kemudian juga pulsa telepon, listrik dan sebagainya. Memang mungkin belum terlalu besar, tapi kita kan punya, yang penting punya infrastrukturnya dulu. Karena dengan walaupun kecil hasilnya, tapi kalau berulang itu makin lama kan makin banyak. Apalagi kalau dengan adanya nanti dari apa makin berkembang gitu ya, itu kan bisa juga menjadi bagian dari pendapatan kita yang juga akan menunjang operasional BAG dan juga tentu akan sangat membantu apabila ada kerjasama dengan dari RAM TV itu. Itu masih terus berkembang kita, yang penting bahwa kita punya semangat yang sama dengan, karena juga masing-masing punya kesibukan. Saya sendiri, ya Bapak Ibu sekalian juga kebetulan juga sama di lembaga penjamin simpanan, bekerja di situ, sehingga tentunya apabila ada kolaborasi dengan pihak lain lebih banyak, tentu kita akan sama-sama lebih berkembang lagi. Mungkin itu Kang Bara tambahan saya. Makasih Kang. Ya, terima kasih Kang Ari Budiman. Silakan Kang Yudo. Jika ada yang akan ditambahkan, Kang Yudo sepertinya sedang Kang Yudo ada mungkin.
ada acara ya, karena besok mau ngantar istrinya haji itu. Iya, Ini. Kang Yudo lagi ada acara Oh, ini ya. Lagi ada Mungkin bentar hajatan lagi. di rumahnya. Oke. Ya, Akmal makasih. Ya, silakan Kang Yudo. Ya, makasih Kang Bara, Kang Azu, Kang Ari. Mungkin sedikit aja dia menambahkan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Azu ya di depan bahwa salah satu keunikan kita itu sebenarnya kita juga punya pusat studi kajian dan bantuan bumi alumni ya, Kang ya. Nah, di sini kita juga keanggotaannya itu kan terdiri dari beberapa ahli hukum nih. Kaitannya juga kita fokus di UMKM, juga selain itu kita juga punya namanya support ya terkait dengan produk-produk UMKM ini yang memerlukan pendaftaran merek yang ini ya Kang Azu ya, yang merek kolektif ya, Lubba ya, kita punya merek Lubba, jadi banyak manfaat nantinya dengan adanya merek kolektif ini, sehingga mungkin ke depan tadi seperti yang disampaikan Kang Azu, Kang Ari dan teman-teman bahwa harapan kita itu mungkin kita targetnya lebih dari 1 juta itu nantinya UMKM ini, karena jumlah UMKM yang ada itu kalau nggak salah itu ya Kang Azu ya 64 juta lebih ya dari riset Ya. kita. Mungkin itu aja Kang Azu, Kang Ari, demikian. Terima kasih Kang Bara. Ya, terima kasih Kang Yudo. Ada tambahan dari Kang Akmal sebagai manajer operasional. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Kang Bara. Dari paparan Kang Azu, Kang Ari, dan Kang Yudo sebenarnya sudah cukup banyak ya. Saya sebagai operation fokusnya mungkin pada langkah bagus kita untuk kerjasama dalam hal real database nih. Tadi kan Pak Cucuk, Pak Holik bilang bahwa Sinergi atau RAM TV ini mempunyai database sebanyak 6.000 ya kalau nggak salah ya. 16.800. Oh, 16.000. Nah, itu kan cukup banyak banget. Nah, memang kebutuhan kita itu dan sekarang kan kita lagi masa transisi untuk menjadi B2B ya. Dan kita juga lagi fokus pada memasukkan member real database produsen atau distributor tangan pertama. Nah gitu. Jadi memang ini kesempatan yang bagus untuk kita untuk berkolaborasi. Saya sangat senang sekali gitu, dan ini adalah pertemuan awal ya. Semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi secara intens untuk bisa berkolaborasi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Akmal. Pada intinya saya tadi sudah mulai ya, ada garis besarnya ya. Sebenarnya di awal juga ketika bicara dengan Pak Cucu, saya juga setelah itu langsung diskusi dengan Kang Azu menyambut baik. Ayo langsung gitu ya. Kalau Kang Azu selalu UMKM pasti jalan terus. Pada intinya ya tadi ada peluang untuk go internasional dan kita kolaborasi, ada dari teman-teman dari RAM TV dengan basic UMKM-nya yang binaannya bisa berkolaborasi dalam makna masuk dalam database di Bumi Alumni Galeri. Nah, database inilah yang nanti akan bisa diolah kemudian terutama untuk Kang Azo ya ke USMI, ke PBB, bahkan ke beberapa ya perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin MOU dengan PBA di Bern, Swiss, ataupun di Korea Selatan. Nanti siapa tuh Lee Min Ho juga mau beli ya, Lee Min Ho kan lumayan. Baik, itu bisa langsung ada tanggapan dari Pak Cucu, Bu Emi, Pak Holik, dan teman-teman silahkan. Oke, terima kasih. Mas Bara, itu ada tambahan dari yang hadir. Ada Mas Arif
Tirtana itu tim IT kami yang sedang mengerjakan digital marketing. Wah, Oh ya. itu bisa Kemudian kolaborasi kita itu. ada Pak Thohir itu tim dari rumah produksi kami yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada Mbak Rika itu juga tim rumah produksi kami yang di area Bali dan Madura serta NTT, NTB. Kemudian ada Bu Vita itu rumah produksi nasional di wilayah Jawa Timur. Nanti ya ini memang, jadi yang dimaksud rumah produksi nasional itu sebetulnya kan itu rumah produksi yang penuh ide, kemudian rumah produksi dengan edukasinya, rumah produksi dengan bagaimana desain packaging yang bagus dan standar nasional atau internasional, nanti seperti itu. Jadi rumah produksi sebenarnya bukan semacam rumah yang memproduksi, tapi rumah yang memproduksi ide, memproduksi jaringan, memproduksi edukasi, seperti itu. Rencananya rumah produksi seperti itu. Nanti bisa, ya, moga Mas Arif, Mbak Rika, Bu Vita nanti bisa memperkenalkan Pak Thohir juga yang di Jawa Barat. Itu ada nanas, itu sangat layak untuk diekspor nanti. Iya, betul. Maka dimulai, bisa kenalan lagi Pak yang hadir ya, Pak Thohir. Ya, silakan Ibu Vita dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat malam. Makasih Pak Cucu dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya awalnya masih ini ya. Awalnya kami dari pendampingan dulu Pak, dari Matrikir Jatim gitu. Jadi binaan dari program pemerintah yang punya binaan di setiap kabupaten gitu, di Jawa Timur. Ini yang secara mandiri beberapa itu yang saya coba tekuni secara mandiri termasuk untuk pemasarannya. Namun memang sebagaimana halnya kendala semua UMKM mungkin Pak ya, karena mungkin kita itu kalau diukur dengan sebuah perusahaan itu kita bukan apa-apa. Jadi katakan misalnya kayak saya punya beberapa tenaga kerja gitu, katakan antara 12 sampai 30 tenaga kerja itu tergantung dari omset gitu ya Pak ya. Tapi secara HRD-nya itu mungkin hanya 1 atau 2 orang bahkan gitu Pak. Yang harusnya itu kan nggak set. Nah, saya tertarik dengan TV ini barangkali ada sumber daya lain yang itu kita saling berkolaborasi gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya saya berlaku sebagai admin atau sebagai PPIC mungkin kalau di perusahaan itu sebagai untuk controlling produksi dan hingga inventory produksi seperti itu, mungkin itu belum mampu gitu kan. Jadi kan harus punya SDM tertentu. Saya yakin kalau di TV nanti harapan saya dan harapan teman-teman semuanya mungkin Pak ya, karena sepertinya semuanya juga berlatar belakang UMKM, itu juga nanti ke depannya punya sinergi dan kesinambungan yang jelasnya kita nggak bisa sebagai UMKM, kenapa masalah kita itu adalah ya kalau tidak permodalan dan pemasaran itu sebenarnya dari kelemahan kita sendiri, karena nggak mungkin semua yang harusnya dimiliki oleh beberapa HRD itu kita kendalikan jadi saat itu mungkin niscaya akan terkabulkan. Jadinya ke depan mungkin terobosan-terobosan seperti kerjasama termasuk pemasaran digital atau ya mungkin ada divisi-divisi tersendiri, mungkin ada rumah produksi, ada packaging dan seperti apa, terus kemudian untuk penyiapan bahan baku itu seperti apa, misalnya di produk ini kekurangannya di mana, suplainya kurang yang mana gitu, nanti ada tersendiri yang bisa memikirkan bersama. Kalau itu mungkin bayangan saya secara pengalaman sebagai UMKM mungkin itu Pak Cucu, mohon maaf sebelumnya, karena memang ya alhamdulillah kalau sampai kita memang bercita-cita ya, semuanya pasti bercita-cita bisa ke luar negeri, tapi ya itu selama ini kendala yang kami hadapi UMKM itu hampir sama.
yakni sebenarnya kita belum mampu untuk menata diri sendiri sebagaimana perusahaan yang layak untuk bertarung di tingkat nasional maupun internasional. Padahal kita tuh mempunyai sumber daya yang sangat bagus, baik itu dari sumber daya manusia, khususnya yang craft, yang itu membutuhkan tenaga kerja yang notabene di Jawa Timur itu kan penduduk termiskin tertinggi gitu Pak ya. Yang rata-rata pekerja saya itu lulus SD atau tidak lulus SD. Itu sebenarnya satu histori yang cukup bisa menarik, yang kita untuk bisa bersama-sama untuk mengenalkan ini loh trouble kita, bahwa trouble kita itu bukan hanya sekedar omset dan persaingan usaha, tapi juga masalah kemanusiaan. Nanti masalah kemanusiaan itu juga akan kembali kepada budaya. Apakah masyarakat kita sendiri itu bisa menerima produk kita? Jangankan masyarakat sendiri, jangankan masyarakat luar, masyarakat kita sendiri apakah masih bisa menerima fashion yang dikerjakan dengan beberapa teknik yang membutuhkan waktu beberapa hari? Apakah cukup peduli? Jadi kita melakukan berbisnis sambil bersosial, atau istilah sekarang mungkin sosialpreneur gitu Pak ya. Mungkin itu yang menarik seharusnya yang bisa dibawa dari komunitas ini ke luar negeri, dan itu potensi di Indonesia sangat luar biasa disandingkan dengan kondisi sumber daya manusia yang seperti hanya saya jelaskan tadi. Mungkin apalagi efek pandemi itu khususnya kalau di Jawa Timur sebagai tingkat kemiskinan tertinggi yang nilai rata-rata di atas rata-rata nasional, dan juga sumber daya alam yang dimana UKM itu sudah mulai memadukan dengan bahan alam, yang juga sekarang UKM juga sudah mulai mengenal pengolahan limbah dan sebagainya. Itu insya Allah sudah banyak bekalan dari pemerintah. Sekarang sudah banyak program-program seperti di Semesco, di Entredev itu dari Kemenkop juga, itu sekarang memang gencar untuk membina UKM. Dan cuman memang satu permasalahan, kita masih mungkin kalau kita tidak ditarik secara bersama-sama, apa sih kalau misalnya lidi itu satu persatu tercecer, itu mungkin tidak akan bisa mengeluarkan fungsinya kalau itu tidak diikat. Mungkin itu memang ketika itu kita berjiwa mandiri, dari itu kita berangkat bersama-sama secara mandiri, saya itu akan tercapai. Kalau selama ini background-nya sebagai pendamping yang hanya mengandalkan dari program pemerintah, itu nggak mungkin tercapai, karena yang namanya program kan biasanya hit and run, atau ya kadang ada program penguatan, tapi itu memang kalau tidak kita bergerak secara mandiri sebagai jiwa-jiwa sosial yang sadar akan kekurangan kita masing-masing, itu insya Allah dengan RAM TV ini harapan saya nanti ke depan bisalah dibantu dengan Pak Cucu, dengan Pak Holek dan Ibu Elmi yang mungkin punya jaringan-jaringan yang luar biasa di luar sana, bisa mengangkat teman-teman UKM di Indonesia, seperti itu ya Pak. Mungkin itu dulu Pak. Pak Cucu, terima kasih Bu. Ini karena waktunya sudah semakin larut, mungkin di Balikpapan lebih 1 jam ya. Kalau di Korea Selatan 2 jam malah ya. Oh, yeah. Nah, sebenarnya untuk mempersingkat waktu, bisa ada tanggapan tentang bagaimana usulan tadi, bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama, dan bagaimana kemudian kerjasamanya apa, produknya. Ini secara garis besar ya kita obrolin di sini. Nanti kalau mengerucut kita bisa kontak-kontakan lagi. Silakan Pak Cucu, bisa ditanggapi. Mungkin ini ada singkat aja, Mas Arif memperkenalkan diri, kemudian Mbak Rika sama Tohir, silakan. Silakan. Nanti ngikut aja dulu Pak Cucu. Saya rasa memang ini kesempatan baik untuk ini ya, untuk teman-teman di Jawa Barat, karena ini wilayahnya PBA ya, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi lebih intensif Pak Bara. Siap. Baik, terima kasih, siap. Yang lain Pak, ini ada Pak
Pak Fauzi Firdaus ini juga bagian IT dari Bumi Alumni Galeri. Selain itu siapa lagi Pak Cucu? Bu Rika, Pak Arif, Mas Arif. Oke, Pak Arif, silakan bisa memperkenalkan secara singkat. Selamat malam semua, selamat malam Pak Cucu. Selamat malam. Saya Arif Tirtana, kebetulan di sini saya sebagai tim digital marketingnya dari Pojok UMKM. Nah, kedepannya ini kami ingin akselerasi baik dari segi penjualan digital maupun pemasaran digital dari Pojok UMKM. Ya, dimulai dari website, terus sosial media, dan lain-lain. Oke, semangatnya sama ya, digitalisasi UMKM ya dalam penjualan dan pemasaran. Kemudian tadi siapa ya? Pak Thohir udah ya, Pak Arif sudah, Ibu Rika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya dari Pokja Produksi dari RAM TV. Di sini saya juga pelaku UMKM, Pak. Jadi produksi kue kering, cooker, kue basah juga, kemudian juga produksi fashion begitu. Jadi kita produksi hijab, gamis dan lain-lain yang mana diperuntukkan untuk orang-orang yang pesan seragam dan lain sebagainya. Di bisnis saya ini kami juga memberdayakan masyarakat atau orang-orang sekitar seperti penjahit maupun karyawan-karyawan untuk membuat cooker itu diambil dari tetangga-tetangga yang mungkin tidak memiliki pendapatan atau mungkin daripada ngerumpi lah mereka kita berdayakan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dan bisa bernilai jual, selain itu juga bisa menjadi income buat mereka begitu. Dan saya sebagai BP Produksi RAM TV yang wilayah Bali NTT, kemudian juga pondok pesantren yang insya Allah nanti kita pengen memiliki program di mana antar satu pelaku UMKM satu sama lain di daerah-daerah ini, di berbagai daerah Indonesia itu saling berkoneksi, kemudian juga mungkin saling berkolaborasi karena yang namanya usaha ini kan terkadang kita membutuhkan kolaborasi dengan satu sama lain. Mungkin ada yang membutuhkan produk kita atau satu sama lain bisa kerjasama dan lain sebagainya lah. Mungkin dengan ada koneksi antara pelaku UMKM dari satu daerah ke daerah, dari daerah lain juga kita saling bersinergi satu sama lain begitu. Dan harapannya dengan adanya kerjasama dengan Unpad ini juga bisa menambah koneksi dan menambah penjualan dari para pelaku UMKM yang ada di kita semua dari sinergi. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ini bukan dari Unpad tapi Perkumpulan Bumi Alumni. Oh iya. Iya, Perkumpulan dari Bumi Alumni. Mohon maaf. Ya, oke. Udah ya kayak sepertinya ya Pak Cucu ya. Ya, sudah. Ya, silakan langsung ke Pak Cucu tentang tanggapan dan elaborasinya. Pak Arif dan teman-teman Pak Arif Budiman, Pak Amal. Jadi memang di program Sinergi STOWM itu kita pendataannya sangat ketat karena ya tadi tidak boleh ada UMKM yang abal-abal yang cuma cari bantuan. Ya, sama betul. Jadi di kami ini sudah mulai pendataan ini sudah 1 tahun ini Pak Arif. Itu dari teman-teman itu setiap UMKM itu wajib punya BPJS Ketenagakerjaan. Wajib. Kemudian juga punya 2 rekening. Kami sudah kerjasama dengan BNI 46 dan CIM Niaga Syariah pilihannya. Karena di Riau itu memang ada teman-teman yang sementara anti bank konven, jadi kami pilihlah yang CIM Niaga Syariah untuk sebagai pilihan syariahnya. Kemudian, jadi pendataannya sangat ketat sekali karena perlu data untuk membuka rekening. Jadi sudah bisa dilihat bahwa kalau membuka rekening itu datanya pasti harus lengkap dan
bahkan ada nama ibu kandung dan segala macam. Jadi seperti itu. Dan mereka harus memiliki kode produk. Jadi kode produk itu adalah identity, ada identity Bapak. Begitu kita, kalau di sistem kami, begitu kita klik nomor kode produknya, kita udah tahu, oh ini miliknya, ini produknya kadaluarsanya sekian lama, harga kulaan untuk reseller sekian, harga jual konsumen sekian, itu insya Allah kami lengkap seperti itu nantinya. Nah, pendataan ini memang butuh waktu yang lama karena kami masih manual, Pak Ari. Jadi kami masih manual ya. Mungkin Mas Ari Tirta itu yang sedang mengkonsep bagaimana nanti pendataan itu bisa lebih cepat lagi. Jadi juga yang perlu kami informasikan bahwa kita juga sedang mengkoneksikan dengan standar GS1 untuk barcode-nya, kemudian nanti EAN dan segala macam itu supaya teman-teman juga masuk ke modern market itu lebih mudah. Mungkin nanti ketika kami bisa bersinergi yang sebenarnya dengan PPA, insya Allah nanti akan kita lengkapi dengan sesuai standarnya di aplikasinya PPA seperti itu, yang bisa dibawa ke internasional itu. Ya, siap. Mungkin itu Mas Bara. Jadi saya harapkan pertemuan hari ini adalah penuh berkah, awal yang penuh berkah, yang bisa kita lanjutkan dengan mungkin kedepannya bisa ketemu langsung, mungkin dengan Pak Ari bisa foto-foto lah dengan artis dunia. Nanti kita atur. Boleh ya, Pak. Nanti kita mau ada ini Pak, di yang di Jawa Timur, dari Pokja Jawa Timur kita akan ada Rakorwil namanya. Jadi emang semi-semi resmi walaupun kita bukan organisasi sebenarnya. Jadi kita namakan Rakorwil untuk Pokja Jawa Timur. Di Juli nanti juga Bu Emi akan datang ke Surabaya ngikuti Rakernas ya, rapat kerja nasionalnya PP Pokja se-Indonesia. Luar biasa ini. Saya pikir ini kolaborasi yang bagus nih Pak Cucuk. Siap. Apalagi kalau dibantu sama LBS. Ya, siap. Jadi mungkin ini ya, tadi saya sedikit menanggapi barangkali sedikit saja karena ini udah malam juga. Jadi kembali ke tadi, kalau kita mau menembus pasar internasional, global, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar global. Seperti contohnya gini, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan ada salah satu salah satu pengrajin ya, yang itu loh, yang fashion Kalista. Ya kan, orang Bandung yang dibeli Billie Eilish. Ya dibeli oleh artis Hollywood ya. Nah, kenapa? Kan ditanya dia rahasianya apa? Kenapa dia bisa barangnya dibeli oleh artis-artis Hollywood ya? Yang heboh gara-gara dibeli oleh Billie Eilish ya, salah satu rapper, salah satu penyanyi di Hollywood. Simple jawaban dia. Kalau saya mau menjual produk ke luar negeri, ya saya juga memasarkan dengan caption yang bahasa Inggris kan gitu kan, dengan produk-produk yang dia jual, marketingnya dengan bahasa Inggris, sehingga mereka mudah mengenali produk ini jenisnya apa. Jadi kembali ke tadi packaging ya, packaging. Nah makanya ini kan kebetulan saya beberapa hari di Korea Selatan ya, saya melihat produk kecantikan di Korea Selatan itu banyak diminati tidak hanya oleh orang Korea, orang Indonesia kalau datang ke Korea Selatan itu kan ngeborong tuh produk-produk dari kosmetiknya Korea, bahkan produk Korea ada yang dibeli oleh produk-produk seperti L'Oreal dari Amerika atau dari yang lainnya gitu kan, dicaplok gitu loh. Kenapa demikian? Karena apa? Yang dia lakukan apa untuk kemudian dikenal dunia internasional? Packagingnya demikian bagus, kemudian narasinya juga walaupun ada Korea Selatan dibuat narasi bahasa Inggris gitu kan, sehingga itu menjadi produk global kan gitu kan. Nah demikian juga kita nih yang kayak Bu Emi misalnya dengan EcoPrintnya, kalau kita mau jualnya ke pasar internasional, mulai kita brandingnya dengan branding bahasa tempat kita mau menjual produknya di mana negara itu menggunakan bahasa kan gitu kan. Jadi memang dengan tadi melakukan kolaborasi dengan WUSMI ya, Pak Cucuk ya. Saya kalau kita mau nanti siap-siap mempromosikan itu ke WUSMI, ya kita udah siap dengan packaging kita yang memang
memenuhi standar internasional dengan narasi-narasi yang juga menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Itu barangkali sekedar sebelum penutup ya, barangkali Pak Cucu ya, Ya. kita bisa lanjutkan. Kasihan Bu Emi udah malam di sana. Dan di Korea Selatan juga udah lebih malam ya. larut malam. Korea Selatan lebih malam lagi. Jadi nanti kita sebenarnya juga Pak Kang Bara waktu itu minta kok ketemu darat ya, offline. Tapi kebetulan jadwal saya ke Korea Selatan, wah kayaknya nggak bisa. Udah Zoom dulu deh kan gitu kan. Nanti mungkin bisa diatur waktunya. Kalau kita bisa berkumpul sekaligus kita lebih mematangkan kolaborasi kita seperti apa. Nanti saya juga kenalkan tim yang lain ya. Kebetulan juga kita juga pasukannya banyak di Bandung gitu ya. Dan kita punya banyak agregator yang selalu mempromosikan personal branding dari produk-produk UMKM kita. Demikian Pak Cucu, Kang Bara, Pak Kolik, Bu Emi dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Kang Azu. Ini sebenarnya karena sudah malam ya, sedikit saja satu lagi dari Bu Emi, silahkan tanggapannya apa gitu. Mungkin saya hanya ingin mengulas sedikit bahwa UMKM kita ini akan bisa bangkit ya, naik kelas jika kita memang bersama-sama berkolaborasi gitu untuk kebangkitan kita bersama gitu. Jangan terlalu berharap dari pemerintah karena kerjaan mereka sudah juga banyak begitu ya. Jadi kalau kita ingin naik kelas, kita yang harus bersatu, berkolaborasi dan bersama-sama. Dan malam ini saya melihat sudah cukup lengkap ya. Tinggal dipadukan saja. Nah, insya Allah ke depannya UMKM kita bisa naik kelas. Sekian saja. Baik, iya. Terima kasih Bu Emi. Ini saya simpulkan lagi ya tentang garis besar. Karena secara garis besar nanti kalau soal secara detail teknis nanti kita bisa diskusi ya Pak Cucu untuk pembahasan berikutnya. Misalkan kan butuh kalau sudah ketemu apa saja yang dikerjasamakan, yang dikolaborasikan, bentuknya bagaimana, nanti baru kemudian misalnya ada MOU gitu ya, dan secara inilah legal gitu. Pada prinsipnya Perkumpulan Bumi Alumni menerima dengan baik ajakan kolaborasinya dari RAM TV, dalam hal ini Pak Cucu dan tim dan teman-teman. Tadi secara umum bahwa sangat bisa berkolaborasi karena kebetulan juga banyak yang bisa diketemukan gitu. Misalkan tentang e-commerce yang Bumi Alumni Galeri sebagai operatornya bumialumni.com, e-commerce bumialumni.com juga dalam konsepnya menjadi B2B yang akan menjadi juga sebagai database UMKM Indonesia. Kebetulan juga Kang Azu ini paling rajin kemana-mana sampai ke luar negeri memasarkan produk-produk UMKM ya Kang ya. Ya. Termasuk di kementerian-kementerian ya, kita juga PBA juga merasa bangga ya, Ketua Dewan Pembinanya Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI ya. Ya. Nah, beliau Pak Bambang juga sering bertemu dengan Kang Azu, membicarakan dan mendiskusikan kerjasama ke depan, baik itu untuk pemasaran di Indonesia, penjualan ataupun persoalan ekspor. Nah, kebetulan juga dari Pak Cucu dari RAM TV dan teman-teman sama-sama mengelola UMKM ya. Nah, itu data-data itu bisa kita satukan, nanti prosesnya kita bisa diskusi Pak Cucu, database-nya bisa kita olah bersama untuk masuk dalam bumialumni.com, Bumi Alumni Galeri, kemudian juga biar diolah lagi untuk pemasarannya oleh
Kang Azu baik di tingkat nasional ataupun di tingkat global. Saya kira begitu Pak Cucu, Kang Azu, Ya. Bu Emi, Kang Ari dan lain-lain. Ya. Bisa ada terakhir tambahan? Cukup Kang Bara. Cukup ya. Ini Pak Ari, kita doakan nanti Bang Randy suaminya Bu Emi jadi DPD lah. Biar Amin. Amin, didoakan support. Oh ya Pak Cucu juga, kalau teman-teman RAM tadi mau ada konferensi nasional, musyawarah nasional, bisa mungkin mengundang Kang Azu untuk jadi pembicara atau apa ya. 19 begitulah rencananya. 19 Juli. 18 Juli ya. Surabaya. Ya. Oke, nanti bisa berbuat sharing-sharing pengalaman. Kalau Pak Ari bisa hadir, wah luar biasa ini. Boleh, nanti coba diatur jadwal ya Kang Ari Budiman, tolong cek. Ya, siap besok kan ketemu Pak Erick Thohir. Besok mau saya rayu juga bisa hadir pada 18-19. Wah, mantap. Pak Erick Thohir tuh Mas Teten lagi sakit juga. Iya, Pak Erick Thohir teman haji saya tuh. Nah, nanti tak sampaikan salam biar mau. Siap. Teten itu senior saya waktu di LBHI, Pak Ari. Oh gitu. Mbak Pungki yang Kompolnas sama Mas Munir almarhum itu juga senior saya. Wah, luar biasa. Udah pas deh kita kolaborasi kalau gitu. Iya. Pak Cucu ini advokat juga loh Kang Azu. Oh, dulu sempat mana di LBHI ya. Sekarang udah insaf ya. Sudah insaf. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Nanti setelah forum yang kita membicarakan diskusi garis besar, kita akan, terutama saya ya dengan Pak Cucu akan terus menjalin, dan tim Bumi Alumni Galeri dan tim operasional di RAM TV, kita akan membuka ini ruang kecil untuk membicarakan segala halnya. Demikian, terima kasih. Dengan jumlah peserta yang bisa lebih banyak, Mas, nanti biar seluruh Pokja se-Indonesia saya undang. Gitu. Yeah. Oh ya, oke. Partisipasi Zoom. Ya, ada sekitar 80-an nanti yang kalau Pogjanya itu. Itu satu Pokja mewakili 2 sampai 4 kabupaten kota. Oh, baik. Menarik sekali Pak Cucu. Bisa kita akhiri ya sepertinya karena sudah malam. Nanti rekaman di-share ya Mas. Oh ya, baik. Kalau perlu boleh bikin grup ya Pak Ari ya. Boleh ya kita PBA RAM TV itu bikin grup WA gitu untuk koordinasi. Boleh Mas. Sambil nanti mungkin kan database yang diperlukan oleh teman-teman dari BAG tadi seperti apa nanti bisa kita siapkan gitu. Boleh Pak. Ya, mungkin ini juga Pak, pesan saya juga ya, kan kita tuh rencananya di bulan Oktober ya Kang Ari ya, kita akan menyelenggarakan eksibisi UMKM dan turnamen golf. Nah rencananya itu akan dihadiri juga oleh beberapa, ya Pak Bamsud udah pasti akan hadir, dan beberapa pejabat yang memang kementerian yang terkait dengan UMKM. Nah kalau bisa nanti database itu sudah mulai lengkap sekaligus launching di Oktober itu. Karena bisa jadi nanti kita akan mengundang juga tuh Pak Teten, kita undang dari BKPM, kita undang Pak Erick Thohir juga insya Allah kita undang, Pak Menteri Muda yang olahraga juga kita undang. Nah jadi kalau bisa nanti Kang Bara langsung aja eksekusi database-nya sehingga nanti kita bisa launching dan disaksikan oleh ya kementerian-kementerian terkait. Siap. Insya Allah siap semua nih, Bu Emi, Bu Rika, kita, Pak Thohir.
Oh Ya, ya, Pak, insya Allah siap. oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semoga semua. sehat dan sukses Amin. selalu. Amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Berjalan Terima kasih. lancar kolaborasi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maju. Izin live. Ya, Pak Cucu nanti kita, oh udah, kita discuss lagi ya. Siap. Izin live ya. Ya,